Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr as-siyam wal qiyam syahran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Hidayah, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema pada malam hari ini adalah hari raya dan halal bihalal. Maka kalau sudah temanya hari raya, itu tandanya mendekati akhir Ramadan. Tandanya Ramadan tinggal beberapa hari saja. Bahkan saking luar biasanya halal hari raya, sampai ada tunjangan khusus untuk hari raya, dikenal dengan THR. Bahkan THR ini lebih berkesan daripada Lailatul Qadar. Lailatul THR dan Lailatul Qadar. Karena sudah dapat THR, akhirnya zakatnya ke mall, zakat mall namanya. Namun ini merupakan sebuah kesyukuran, artinya kita termasuk orang-orang yang istiqomah hingga sampai malam ke-29 ini kita masih sabar, kita masih kuat untuk bisa mengadakan dan melakukan qiyam Ramadan. Maka mudah-mudahan puasa Ramadan, qiyamul lail kita dan tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, hari raya Idul Fitr itu baru diperingati setelah 2 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga hari raya Idul Fitri ini sebuah paket dengan puasa Ramadan. Karena memang ayatnya diturunkan bersamaan setelah diwajibkan puasa Ramadan, kutiba alaikumusiyam, kemudian diakhiri dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya adalah maka sempurnakan bilangan bulan Ramadan itu ketika setelah selesai disempurnakan bilangan bulan Ramadan itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian kumandangkanlah takbir. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Karena kita mendapatkan nikmat istiqomah, nikmat Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan, kalau seandainya Ramadan tidak bisa merubah kita, kalau seandainya Ramadan tidak berkesan bagi kita, maka bulan apa lagi yang bisa membuat kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan yang Allah spesialkan, bulan yang paling dimuliakan oleh Allah, yang disiapkan untuk kita adalah bulan Ramadan. Maka kalau bulan Ramadan tidak berkesan bagi kita, bulan Ramadan hanya bulan yang seperti bulan-bulan yang biasa, maka bulan mana lagi, bulan apa lagi yang kita tunggu supaya kita lebih merasakan sebuah perubahan dalam hidup. Oleh karena itu kita bersyukur, kita termasuk orang-orang yang masih istiqomah, kita orang-orang yang masih taat kepada Allah, sehingga sampai hari ini puasa kita, qiyamul lail kita insyaallah masih istiqomah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri ada dua maknanya. Id itu artinya hari raya. Maka dalam bahasa Arab, hari raya Natal pun namanya Id, yaitu Id Milad Al-Masih. Jadi Id itu artinya hari raya. Maka Idul Fitri hari raya kesucian bagi umat muslim.
Makna yang kedua, id dari kata ada ya'udu, auda, kembali. Maka kita sering mendengarkan minal aidin wal faizin. Padahal yang betul pengucapannya minal aidin, menggunakan ain, minal aidin wal faizin. Apa artinya Bapak Ibu minal aidin wal faizin? Biasanya mohon maaf lahir dan batin. Padahal maknanya bukan itu. Minal aidin wal faizin ini sebuah doa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang aidin, kembali kepada Allah, wal faizin, dan orang yang menang. Jadi minal aidin wal faizin sebuah doa agar kita kembali kepada Allah dan kita menjadi orang yang menang. Kenapa kok dinamakan orang yang menang? Karena kita sudah berhasil mengalahkan hawa nafsu selama 1 bulan. Karena kita berhasil menunjukkan ketaatan kita kepada Allah selama 1 bulan, maka kita termasuk para pemenang. Kemudian di pagi hari, di hari Idul Fitr, ya, secara hukum sholat Idul Fitri itu bukan wajib tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sehingga orang-orang yang haid perempuan itu disunahkan untuk tetap pergi ke lapangan, untuk tetap ikut syiarnya. Karena memang sejarahnya di Madinah Rasulullah ingin mengetahui kekuatan kaum muslim, ingin mengetahui kebesaran orang muslim dikumpulkan dalam satu tanah lapang. Sehingga inilah yang kemudian menjadi motivasi. Ternyata umat muslim itu ketika berkumpul banyak jumlahnya. Bahkan dalam data perkembangan agama di dunia, agama yang paling cepat tersebarnya di dunia saat ini adalah agama Islam. Wali kota London itu seorang muslim. Dan banyak juga orang-orang muslim yang kemudian dia menduduki tempat-tempat penting di pemerintahan. Tahun kemarin Presiden Singapura seorang muslimah berjilbab. Bahkan ada yang mengatakan 2070 itu populasi muslim menjadi terbesar, mengalahkan Nasrani atau Kristen. Maka ini merupakan ayat daripada surat An-Nasr, yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Nanti akan banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Maka setelah hari raya Idul Fitr ada namanya tradisi halal bihalal. Apa maksudnya halal bihalal? Saling menghalalkan satu dengan yang lain. Kenapa kok saling menghalalkan? Karena ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man indahu madlamah li akhihi falyatahalal minhal yaum." Barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya, barang siapa yang pernah menyakiti saudaranya, baik sengaja maupun tidak sengaja, falyatahallalha minhal yaum, maka hendaklah dia meminta kehalalan saudara itu hari ini. Sebelum nanti datangnya hari di mana dinar wa dirham, dikatakan dalam hadis itu, sebelum datangnya hari di mana uang itu tidak lagi berguna. Kenapa? Karena orang yang tidak mendapatkan maaf saudaranya, pahalanya diberikan kepada orang yang didolimi tadi tersebut. Karena saking banyaknya orang yang tersakiti, terzolimi, kemudian belum mendapatkan maaf, akhirnya dosa-dosa orang yang terzolimi diberikan kepada orang tadi. Sehingga ada istilah muflis, orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bisolah wasiyam. Nanti orang yang bangkrut dari umatku itu ternyata orang yang banyak pahala ibadahnya, orang yang banyak amalnya, tapi ketika di dunia dia menyakiti orang dengan ucapannya, dia menyakiti orang dengan perbuatannya, dan belum mendapatkan maaf, belum dihalalkan dosa-dosanya, sehingga dia pun haram masuk surga. Oleh karena itu, ketika nanti kita berada dalam tradisi halal bihalal, tradisi yang tujuannya sebetulnya silaturahim, mari kita gunakan untuk meminta maaf dan memberikan maaf, sehingga kita sama-sama dihalalkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun masalahnya, banyak orang yang ketika minta maaf berbuat salah lagi. Contohnya apa? Mungkin maksudnya itu guyon, maksudnya itu iseng. Ketika bertemu ucapannya
kok tambah gemuk, kok kurusan, kok hiteman, kok belum punya anak, kok belum punya pekerjaan. Mungkin tujuannya bercanda saja, tapi ternyata kata-kata itu bisa menyakiti hati orang. Maka mari kita jaga lisan kita ketika nanti halal bihalal. Betul-betul kita minta dihalalkan surga. Betul-betul kita meminta maaf. Dan jangan sampai membuat kesalahan lagi. Apalagi dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat seperti itu. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah qiyam Ramadan kita, menerima ibadah tilawah Quran kita, menjadikan kita orang yang a'idin wal faizin, orang yang kembali kepada Allah dan orang yang menang, dan nanti kita dihalalkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.